Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Repan. Pada kali ini kita memasuki pada materi ataupun bab kali ini pada firewall filter. Di sini ada beberapa pembahasan. Di sini ada konsep dari chain, ada konsep dari if then, ada konsep dari strategi. Di sini juga ada contoh kasus, ada 4 contoh kasus ya. Dan nanti kita akan implementasikan. Dan di sini juga ada firewall lock dan juga blokir akses pada jam tertentu. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu kita akan menjelaskan konsep dari chain ya. Untuk kita bisa lihat di sini, kita buka pada environment VNet Lab kita nyalakan mikrotiknya dan kita masuk pada Winbox ya. Nah, di sini pada konsep dari chain di sini kita masuk ke menu IP, ke firewall. Pada di sini kita klik tanda plus di sini. Nah, di sini pada firewall filter itu terdapat ada 3 chain ya. Pada bagian ini chain ini defaultnya itu ada forward, ada input dan juga output. Nah, untuk chain itu apa? Chain itu merupakan sebuah parameter atau aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis traffic yang akan diolah pada mikrotik. Jadi pada mikrotik kita itu akan ditanamkan firewall filter, itu bisa menggunakan 3 chain ini. Nah, teman-teman itu bebas bisa menggunakan sesuai kebutuhannya. Misalnya ingin menggunakan output ya. Misalnya ingin menggunakan output di sini, ataupun input ataupun forward. Jadi kita bisa lihat di sini pada misian parameter candi mikrotik, dasarnya itu mengikuti skema yang namanya traffic ya. Kita bisa lihat di sini pada gambarnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini tuh traffic packet flow dari router. Jadi misalnya saya di sini kasih ilustrasi gambaran seperti ini ya. Jadi ini tuh ada 3 aturan dasar packet flow gitu. Paket flow ini ibaratnya kayak proses berjalannya paket dari router. Dia itu mau masuk maupun keluar. Jadi kita akan bahas di sini ketiganya, yaitu input, output, dan juga forward. Jadi yang pertama ada yang namanya input ya. Input ini memiliki definisi manajemen paket dari laptop menuju router. Jadi dia fokus, kata kuncinya adalah ke router. Jadi gambarannya ketika ada paket dari laptop menuju router itu diblokir. Nah, itu bisa menggunakan chain input secara sederhananya. Nah, untuk fungsi chain input ialah seperti memblokir paket yang menuju router. Contoh kasusnya seperti paket ICMP atau paket ping dari laptop menuju router, nanti itu akan diblokir, yaitu menggunakan chain input. Dan yang kedua, di sini ada chain output. Output ini memiliki definisi manajemen traffic paket yang paket data yang keluar dari router. Jadi maksudnya keluar dari router itu ya menuju jaringan lain ataupun internet lain ya. Misalnya ke jaringan LAN ya, jadi seperti itu. Untuk jaringan untuk chain output di sini jadi routernya itu sendiri. Jadi kalau misalnya di sini kita kasih contoh dari router ke internet atau dari router ke laptop, jadi traffic yang berasal dari dalam router ini sendiri dan tujuan publik maupun jaringan lokal. Untuk contoh kasusnya itu seperti memblokir ping dari router ke YouTube. Nah, itu nanti bisa menggunakan chain output seperti itu ya. Dan yang ketiga itu ada yang namanya istilah chain forward. Jadi untuk chain forward ini kata kuncinya adalah melewati router. Jadi ini itu memiliki definisi manajemen traffic paket data yang hanya melewati router. Jadi dia melewati router seperti ini ya. Dari klien ini langsung melewati router seperti ini. Nah, ini gambarannya. Jadi seperti memblokir paket yang melalui router. Jadi misalnya traffic jaringan publik ke lokal itu bisa diblokir ataupun sebaliknya dari jaringan lokal ke publik. Nah,
Ini tuh bisa menggunakan chain forward. Sebagai contohnya, ingin memblokir Facebook dari laptop ke internet. Nah, itu bisa menggunakan chain forward karena dia melewati router. Seperti itu ya. Jadi laptop itu tidak bisa mengakses Facebook. Oke. Di sini saya ada terdapat contoh kasus ya. Itu contoh kasus di sini kita bisa lihat di sini ya. Contoh kasusnya di sini. Oh, seperti di sini. Itu contoh kasusnya. Kita lihat lebih dahulu. Nah, untuk contoh kasus yang pertama, ini contoh kasusnya adalah blokir ping dari laptop ke router. Nah, ini menggunakan chain apa? Nah, ini tuh untuk kasus yang pertama ini memblokir ping dari laptop ke router itu bisa menggunakan chain input karena dia source-nya dari laptop dan destination-nya menuju router. Jadi kata kuncinya ke router. Nah, untuk kasus yang pertama ini memblokir ping dari laptop ke router maupun menggunakan chain input dan source-nya laptop dan destination-nya adalah router. Untuk contoh kasus yang kedua, di sini ada contoh blokir ping dari router ke Facebook. Nah, ini menggunakan chain apa? Kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa menggunakan chain output ya. Karena dia kata kuncinya dari router. Dia source address-nya itu adalah router dan destination address-nya itu adalah Facebook. Jadi menggunakan chain output dari router ke internet. Dan yang ketiga itu contoh kasus di mana ada blokir akses YouTube dari laptop. Jadi dengan laptop kita ini menggunakan chain apa? Dan ini tentu saja menggunakan chain yang namanya forward karena dia melewati router dan dia kalau misalnya di sini definisikan source-nya itu adalah laptop dan destinasi adalah YouTube, teman-teman, seperti itu. Jadi ada istilah di sini karena dia melewati maka menggunakan yang namanya chain forward. Nah, ini merupakan konsep dari firewall filter. Oke, selanjutnya kita akan selanjutnya yaitu materi pada konsep if then. Oke, untuk konsep dari if then itu untuk arti dari if itu jika dan then artinya itu maka. Jadi di sini kita akan menerapkan konsep dari if then itu. Di sini kita bisa buka pada environment pada winbox kita di sini pada icon tanda plus di sini. Nah, untuk general ini ya. Ini itu merupakan if ya. Jadi untuk arti if ini merupakan artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan ataupun diblokir. Jadi dengan kata lainnya itu paket yang kita definisikan itu ke dalam keadaan accept atau diizinkan ataupun nantinya keadaan drop atau diblokir. Untuk paket-paket yang dimaksud itu paket apapun, misalnya ingin memblokir paket ICMP ataupun DNS, UDP dan lain sebagainya. Itu nanti bisa didefinisikan di sini. Jadi untuk paket-paket yang difilter itu memiliki settingan yang akan kita setting sesuai kebutuhannya nanti dan spesifikasi yang akan difilternya, apakah itu web, FTP, ICMP dan DNS dan juga lain sebagainya. Nah, di menu if ini untuk menu if di sini terdapat sini nanti kita akan definisikan RC-nya berapa, DST-nya berapa, dan dari paketnya ini akan dilakukan action-nya itu apa. Nah, untuk action ini itu adalah then dan ini akan di accept ataupun diizinkan pada menunya.
Nanti itu maka disebut dengan konsep if. Nah, untuk if-nya itu ada di menu general dan then-nya itu ada di menu action. Nah, seperti itu. Untuk langkah yang akan kita lakukan pada paket. Nah, di sini kita akan di drop ataupun di accept. Seperti itu. Kita di sini langsung saja untuk ambil contoh kasusnya ya. Untuk contoh kasus di sini bisa lihat di sini saya akan gambarkan untuk contohnya. Di sini ada ilustrasinya. Untuk kasus pertama itu ada blokir ping ICMP dari laptop dengan IP sekian. Jadi ada suatu PC dengan IP yang udah ditentukan, itu paket ICMP dari PC ke router itu diblok. Berarti di sini kita masuk ke winbox. Pada bagian di sini, pada menu rules ya, di sini untuk if-nya bagian general ini kita pilih chain yang cocok yang untuk blokir ping dari ICMP ke laptop. Nah, karena dia source-nya itu dari PC dan destination-nya itu ke router, jadi maka bisa kita pilih yang namanya chain input ya. Kita pilih yang namanya chain input. Nah, di sini karena dia ingin ngeblokir paket ICMP dari PC dengan tujuannya ke router, kita bisa pilih yang kita bisa definisikan untuk IP address-nya. Untuk IP address-nya PC 4 itu misalnya untuk definisikan PC di sini untuk PC 1 misalnya kita definisikan PC-nya yaitu 192.168.1.10. Oke, sebentar di sini ya. Oke, jadi di sini kita definisikan untuk IP address-nya itu misalnya PC 1 memiliki IP-nya 192.168.1.10. Selanjutnya untuk di sini protokolnya, karena dia ingin memblokir ping dari ICMP ke laptop, yaitu menggunakan protokol yang namanya ICMP. Nah, selanjutnya di sini untuk menu general atau if-nya ini cuma 3 seperti ini, dan selanjutnya di menu action ataupun ten-nya kita pilih action-nya di sini. Karena dia itu ingin memblokir, jadi kita pilih action di sini, yaitu adalah di drop, bukan di accept. Jadi seperti ini ya untuk konsep dari contoh kasus yang pertama. Dan di sini kita lanjut untuk contoh kasus kedua, itu ada blokir akses Facebook dari laptop dengan IP-nya sekian. Oke, jadi di sini untuk memblokir akses Facebook dari laptop, berarti di sini kita bisa lihat ya, dia itu bisa menggunakan yang namanya chain forward karena dia melewati router. Jadi di sini kita masukkan untuk chainnya itu adalah forward. Dan untuk source address di sini kita bisa masukkan source address-nya 192.168.1.10. Dan di sini pada konsep strategi di sini kita bisa lihat di sini ada strategi yang namanya accept view, drop any, dan juga drop view, accept any. Jadi di sini kita akan melakukan konsep strategi di sini. Kita pada bagian penerbangan laptop atau pindah laptop kita di sini. Di sini itu terdapat yang namanya ada contoh kasus ya. Untuk contoh kasus yang pertama
Jadi ada dua komputer tidak bisa ping ke internet, ping 88.8 ya, dan 3 komputer sisanya itu bisa. Jadi di sini itu ada dua komputer, misalnya PPC1 dan PPC2 tidak bisa ping ke internet. Nah, ini menggunakan strategi apa? Nah, untuk strategi yang cocok digunakan untuk kasus pertama ini adalah yang ini, drop view except any. Nah, yang ini karena dia drop view except any ini memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Jadi kita akan memblokir beberapa, yaitu PC1 dan juga PC2, dan mengizinkan sisanya, ya berarti 3 PC3, 4 dan 5 itu bisa. Jadi seperti itu. Di sini untuk contoh jawaban dari kasus yang pertama. Untuk contoh kasus kedua itu ada dua komputer bisa ping ke internet 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Di sini maka strategi yang bisa digunakan yaitu berarti di sini kita akan ingin menggunakan dua komputer ya. Misalnya PPC1 dan juga PPC2. Dua komputer ini bisa melakukan akses ke internet dan 3 komputer itu sisanya tidak bisa. Maka di sini bisa melakukan strategi adalah accept view drop any. Menggunakan accept view drop any karena dia mengizinkan beberapa komputer untuk bisa ping ke internet dan memblokir sisanya untuk tidak bisa ping ke internet. Jadi itulah untuk strategi terdapat pada firewall filters yang nanti kita akan gunakan ya. Pada selanjutnya kita akan bahas contoh kasus yang pertama, yaitu hanya beberapa PPC yang bisa ping ke router. Untuk contoh kasus yang pertama di sini yaitu hanya beberapa PPC yang bisa ping ke router, sisanya itu tidak bisa ya. Jadi di sini kita siapkan dulu untuk Pinet Lab kita di sini. Jadi di sini tuh kita akan siapkan terlebih dahulu untuk chainnya itu menggunakan chain apa dan strateginya itu menggunakan strategi apa. Jadi di sini terdapat contoh kasusnya beberapa PPC yang bisa ping. Di sini yaitu jadi kita akan melakukan ping misalnya dari PC ke MikroTik. Itu bisa ping atau ke router. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya chain input. Dan untuk sisanya tidak bisa, itu bisa menggunakan strategi yang namanya accept view drop any. Jadi kita mengizinkan beberapa dan sisanya itu tidak diizinkan ya. Di sini kita buka Winbox-nya. Di sini pada masuk menu IP pada firewall. Di sini kita tambahkan ya, tanda plus, dan di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu ya yang namanya itu adalah chainnya. Di sini kita tambahkan chainnya karena dia itu kan ingin memblokir, ingin mengizinkan beberapa yang bisa ping. Di sini kita pilih chain input pada menu general atau if-nya. Chain input di sini selanjutnya kita pilih yang source address-nya di sini. Nah, source address-nya ini adalah kita mengambil dari PC1 saja. Di sini PC1 memiliki IP-nya itu adalah 88.254. Kita masukkan pada di sini source address-nya 192.168.88.254. Ini selanjutnya kita pilih protokolnya. Untuk protokol di sini karena dia ingin memblokir ping, kita pilih yang namanya adalah ICMP. Jadi untuk bagian general atau if-nya ini seperti ini. Selanjutnya pada menu action atau 10-nya, di sini kita pilih mau di accept ataupun di drop. Karena dia ini PC1 yang bisa ping, berarti kita pilih yang accept.
Setelah itu kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan yang pada bagian strategi accept-nya. Selanjutnya strategi yang drop-nya kita itu akan buat. Jadi di sini kita klik tanda plus pada menu general atau if-nya. Di sini kita pilih chain-nya. Chain-nya itu adalah input karena dia ingin mengakses ping. Selanjutnya di sini untuk source address-nya, di sini saya kosongkan karena dia itu ingin mendrop sisanya, karena jadi kita tidak memasukkan source address-nya. Selanjutnya yaitu protokolnya ini kita pilih yang namanya ICMP yang ingin memblokir akses ping. Selanjutnya di sini terdapat chain protokol di ini, dan kita masuk ke menu action ataupun 10-nya. Di sini bila kita pilih accept atau drop, kita pilih drop karena dia ingin memblokir. Setelah itu kita apply, lalu oke. Dan di sini untuk drop any-nya itu sudah terbuat. Dan sini kita akan coba tes pada PC 1 ping ke router. Untuk ke router di sini kita mendapatkan IP-nya itu adalah, kita bisa lihat pada menu IP address. Untuk IP address-nya itu adalah 88.1. Pada PC 1 kita ping 192.168.88.1. Dia seharusnya bisa ping. Jadi di sini tidak ada yang kurang pada menu 10-nya di sini. Di sini sudah seperti ini. Oh, di sini kita coba masukkan destination address-nya. Di sini oke, di sini kita coba cek lagi. Kita tidak perlu mendefinisikan untuk destination address-nya. Oke, dan sini kita coba ping lagi. Ternyata tadi itu kurang satu angka pada IP-nya. Dan di sini kita ping, nah sini sudah berhasil. Untuk PC 1 itu bisa. Kita coba untuk PC 2, di sini seharusnya dia tidak bisa ping karena dia itu terblokir. 92.168.88.1, kita enter, timeout. Nah, seperti ini. Untuk PC 3 dan sampai PC 5 kita coba tes juga. Ping 192.168.88.1, dia juga timeout. Selanjutnya pada PC 4 ping 192.168.88.1, di sini timeout juga. Dan terakhir pada PC 5 kita coba ping 192.168.1, kita enter, dan di sini juga timeout. Berarti di sini untuk konfigurasi contoh kasusnya itu sudah berjalan dengan benar ya. Dan di sini kita coba tambahkan atau kita coba kembangkan untuk contoh kasusnya. Di sini kita menambahkan PC 2 yang bisa ping ke router. Jadi yang bisa ping ke router itu PC 1 dan juga PC 2, dan sisanya itu PC 3, 4, 5 itu tidak bisa. Di sini kita masuk pada Winbox-nya. Kita klik pada bagian action di sini. Di sini kita copy di sini. Nah, kini kita cukup mengganti source address-nya saja. Kita lihat untuk IP address pada PC 2 yaitu 88.253. Jadi di sini kita masukkan IP address-nya.
253 pada menu general itu ada if-nya sudah benar, dan pada action atau turn-nya itu accept. Selanjutnya kita apply lalu oke. Dan kita coba tes pada PC2. Kan di sini sebelumnya itu timeout. Berarti di sini kita coba ping lagi, seharusnya dia kan berhasil. Kita enter di sini dan di sini sudah berhasil. Oke, jadi itu untuk contoh kasus yang pertama. Untuk selanjutnya itu ada contoh kasus di sini. Sebentar ya. Kita ada tambahan pada menu di sini. Untuk tanda pagar ini itu adalah urutan, yang dimana pada saat kita mengurutkan filter rules ini, misalnya di sini dropnya itu akan menjadi paling atas. Kita coba pindahkan di sini, juga mencoba dropnya paling atas, dan kita coba cobaan ping ke routernya. Di sini tidak bisa ya, jadi itu akan pilihan action yang paling atas itu adalah drop. Jadi sini teman-teman harus bisa memperhatikannya juga pada urutannya. Selanjutnya itu kasus 2, hanya beberapa PPC yang bisa ping ke server. Oke, pada contoh kasus yang kedua ini kita bisa lihat di sini untuk contohnya itu adalah hanya beberapa PPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Berarti di sini pada environment BNetLab kita, di sini kita menambahkan yang namanya server dan node. Di sini saya memakai yang virtual PPC saja ini. Namun di sini kita namanya ganti menjadi server. Dan untuk ikonnya juga menjadi icon server ya. Kita pilih yang mana ya? Yang ini saja ya. Kita select. Selanjutnya kita pilih pada menu deskripsinya juga, kita ganti di sini menjadi server. Selanjutnya kita save. Kita jalankan terlebih dahulu untuk servernya. Sesudah itu di sini kita sambungkan dari server ke MikroTik ataupun router di sini. Dia berarti nyambung ke Ether 3. Dan di sini untuk contoh kasusnya itu kita akan memperhatikan untuk menggunakan chain apa. Untuk hanya beberapa PPC yang bisa ping ke server, yaitu bisa menggunakan chain forward. Untuk chain forward itu dapat memanajemen traffic paket data yang melewati router ya. Jadi di sini ya, sesudah itu di sini kita nambahkan IP address terlebih dahulu ya pada servernya. Kita masuk ke Winbox, tutup dulu pada IP address. Sini kita tambahkan addressnya, kita tambahkan 192.168, misalnya di sini nambahkannya 99.1 saja. Lalu kita tambahkan prefixnya yaitu 124, dan di sini kita masukkan ethernya atau interface-nya memasuki ether 3. Sudo play lalu oke. Dan selanjutnya sudah itu kita coba di server ya, kita coba cek. Kita masuk ke server di sini. Kita coba untuk show IP apakah dia sudah mendapatkan IP-nya. Oke, di sini belum mendapatkan. Jadi di sini kita menambahkan IP address-nya. Di sini untuk menambahkan IP address kita akan menambahkannya secara statik ya, agar dia itu permanen. Jadi di sini kita ketikkan IP, lalu masukkan IP-nya mau berapa. Di sini kita ketikkan 192.168.99.1 99.2.
99.2 /24, masukkan prefiksnya. Selanjutnya kita masukkan juga IP yang pada mikrotiknya, yaitu 192 atau gateway-nya ya, 168.99.1/24. Seperti ini, kita enter dan kita coba show IP ya. Kita show IP di sini, IP-nya sudah termasuk 99.2. Selanjutnya kita masuk ke Winbox kita yang sudah terhubung. Pada menu IP firewall, kita sini untuk konfigurasi sebelumnya kita disablekan dahulu saja ya, agar kita bisa enak lihatnya. Jadi untuk mendisable di sini untuk konfigurasinya itu masih ada, tapi untuk tampilan di sini itu tidak ada. Di sini sudah di disable. Kita coba ping dari server. Kita coba pingnya dari server di sini. Server di sini kita ping 192.168.99.1. Enter di sini ya, bisa ping. Dan selanjutnya kita coba yang dari PC2 kita ping ke router, yaitu 192.168.88.1 dan kita enter. Ini juga bisa, berarti untuk konfigurasinya masih aman ya. Dan kita coba juga untuk ping dari server. Kita masuk ke server, ke PC2. Untuk PC2 itu mendapatkan IP address-nya 88.253. Kita ketikkan di sini ping pada server, ping 192.168.88.253 ya. Masuk ke 88.253, kita enter. Nah, dia juga bisa berkomunikasi ya. Oke, sesudah itu di sini untuk contoh kasusnya. Untuk contoh kasus di sini kita masukkan PC 3 dan 4 yang bisa ping ke server. Dan untuk chain di sini kita menggunakan chain forward ya, karena dia melewati router. Dan untuk strateginya di sini kita menggunakan except view drop any. Langsung saja kita masuk ke mikrotik. Di sini kita tambahkan. Di sini chainnya itu adalah forward dan RC address-nya kita masukkan. RC address-nya itu adalah PC ini ya, 253 itu PC. Sini kita mengizinkan 3 dan 4. Sini 252 dan PC 4 251. Kita masukkan PC yang PC 3 ya, yaitu 252. Kita masukkan 192.168.1 sorry ya, 88.252 ya. Dan destination address-nya kita masukkan di sini untuk IP servernya 192.168.99.2. Sudah itu selanjutnya kita pilih yang protokolnya. Di sini kita pilih yang namanya adalah ICMP, karena di sini kan melatih kan ping ke server. Menggunakan protokol ICMP. Untuk menu general atau if-nya sini sudah. Selanjutnya kan menu action atau 10-nya di sini
kita pilih yang accept karena di sini mengizinkan. Setelah itu kita apply lalu oke. Sudah itu kita untuk accept-nya sudah terbuat. Selanjutnya kita buat yang drop-nya. Kita salin saja untuk yang action yang pertama ini kita copy. Sorry sebentar. Tadi sini kita copy. Nah, ini kita hapus biar tidak menghalangi ya. Dan sini kita ganti untuk IP-nya menjadi 251. 251 ya. Di sana ini menu general, if-nya sudah, 10-nya atau 10-nya sudah. Sini kita langsung apply lalu oke. Di sini kita sudah di sini kita menambahkan yang accept-nya karena di sini kan ada 2 PC yang bisa ping. Selanjutnya ya ini baru yang drop-nya kita tambahkan pada menu general atau if-nya. Di sini pilih yang forward. Untuk source address-nya ini kita kosongkan karena untuk sisanya itu dia tidak bisa ping ya. Selanjutnya kita masukkan untuk destination address-nya. Untuk destination address-nya itu adalah IP routernya 192.168.99.2. Sudah itu kita masukkan protokolnya yaitu ICMP. Semkan. Sudah itu kita menu action atau 10-nya di sini kita pilih yang drop karena di sini kita akan memblokir. Sudah itu kita apply lalu oke. Selanjutnya kita coba pengujiannya. Kita coba dari PC 251 dan 252 itu adalah PC 2, PC 4. Oh ya, PC 4 dan PC 3. Kita ping dari PC 3 lebih dahulu ya. Seperti ping sini kita coba ping 192.168.99.2. Di sini seharusnya dia berhasil. Oke, berhasil. Dan kita coba pada PC 4-nya ping 192.168.99.2. Enter. Dari sini juga bisa. Selanjutnya pengujian pada PC 1. Selanjutnya PC 1, 2 dan juga 5. Untuk PC 1 ping 192.168.99.2. Di sini seharusnya dia timeout. Oke, timeout. Pada PC 2 juga kita coba ping 192.168.99.2. Enter. Ya timeout. Kita coba juga pada PC 5 ya, terakhir itu ping 192.168.99.2. kita enter, dia juga timeout. Berarti di sini untuk konfigurasinya, konfigurasi contoh kasus di sini sudah berjalan dengan benar ya. Oke, dari itu untuk contoh kasus kedua ya. Selanjutnya masuk ke contoh kasus yang ketiga, itu hanya beberapa PPC yang tidak bisa ping ke internet. Oke, di sini untuk contoh kasus yang ketiga itu hanya beberapa PPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya itu bisa. Kita langsung saja buka pada menu mikrotik di sini. Oke, sebelumnya di sini kita coba konsepkan terlebih dahulu. Di sini kita memakan jadi itu kan PC hanya beberapa PC ya. Jadi di sini kita pilih PC 2 dan juga PC 3 yang tidak bisa ping ke internet. Dan PC 1, 4, 5 dan juga server dia itu bisa ping ke internet. Ya sih, berarti di sini kita melakukan chain yang cocok itu adalah forward ya, karena dia memiliki akses yang melewati ke router. Dan untuk strateginya di sini kita menggunakan yang drop view accept any, karena dia untuk drop itu hanya memblokir beberapa dan accept view itu mengizinkan sisanya. Oke, langsung saja kita pada mikrotik di sini kita buka saja.
pada menu bagian di sini kita disablekan terlebih dahulu ya untuk konfigurasi sebelumnya, agar di sini untuk konfigurasinya itu masih ada. Nah, di sini hanya atur langsung saja. Nah, seperti ini. Kita langsung saja tambahkan pada menu general atau if ini. Tadi itu kita pilih yang namanya chain forward ya. Chain forward untuk source address-nya di sini kita masukkan source address yang pada PC2, itu IP-nya adalah 88.253. Kita masukkan 192.168.88.253 ya. Sudah itu masukkan di sini kita untuk destination address-nya kita lewat, karena di sini untuk destination address itu banyak ya pada menu HTTP. Dan selanjutnya sudah source address. Di sini kita pilih yang namanya protokol. Protokol di sini kita pilih yang namanya ICMP karena dia ingin memblokir ke akses internet. Setelah itu kita pilih yang namanya out interface. Out interface ini kita pilih yang Ether 1 karena dia menyambung atau terdapat di ya, internetnya, yaitu Ether 1 ya. Setelah itu pada menu general if nya ini sudah, selanjutnya ke menu action atau 10 nya. Di sini kita pilih yang namanya adalah drop karena dia di sini akan memblokir yang kita pilih nanti ya. Kita pilih drop, lalu kita apply dan oke. Oke, selanjutnya di sini untuk satu PVC sudah terbuat. Selanjutnya kita pilih yang PVC selanjutnya. Kita sini double klik pada action drop-nya, kita copy paste ya, kita copy teks yang sebelumnya pada menu general aja. Di sini kita ganti IP-nya, IP PC3 kita bisa lihat di sini mendapatkan IP-nya 88.252. Kita menu minbox lagi, di sini masukkan IP-nya 88.252. Untuk menu generalnya sudah benar dan actionnya juga benar, drop. Kita langsung apply-kan saja dan oke. Di sini sudah terbuat untuk drop view-nya. Selanjutnya kita membuat yang accept ending-nya. Kita tambahkan pada menu general. Di sini kita pilih yang forward karena melewati router. Untuk source address-nya di sini kita kosongkan karena ya ini ingin mengizinkan sisanya ya. Selanjutnya untuk protokol kita pilih yang ICMP. Selanjutnya out interface kita pilih yang Ether 1. Sudah pilih out interface, selanjutnya cuman ini saja. Kita menu action, kita pilih untuk action di sini kita memilih yang accept karena dia ini mengizinkannya. Selanjutnya kita apply dan oke. Sudah itu kita coba pengujiannya pada PC2 dan juga 3. Pada PC2 di sini kita ping ke internet yaitu ping 8.8.8.8, kita enter dan timeout. Dan juga PC3 ya, yaitu tidak bisa ping ke internet atau 888. Kita enter di sini 3 timeout. Selanjutnya kita coba yang dari PC1 ping 8.8.8.8, ya itu berhasil ya. Dan coba juga PC4 ping 8.8.8.8, kita enter, dia juga berhasil. Kita coba pada PC5 ping 8.8.8.8, dia juga berhasil. Dan coba yang terakhir ke server ya, di sini bisa ya size-nya 8.8, enter, dan juga bisa di sini. Oke, jadi itu ya untuk contoh kasusnya. Untuk contoh kasus yang ketiga yaitu kita beberapa PVC yang bisa mengakses internet, sisanya tidak bisa. Selanjutnya yaitu pada contoh kasus yang keempat, di sini kita akan memblokir YouTube dari sisi klien ya.
Sini kita bisa lihat kasusnya itu adalah memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien ya. Jadi di sini kita siapkan terlebih dahulu untuk bisa mengakses YouTube ataupun Facebook ataupun web HTTP lainnya. Sini kita masuk ke Pinet Lab kita, dan di sini kita tambahkan ya yang namanya itu Linux, karena di sini kita akan mengakses untuk mode GUI-nya. Nah, di sini saya memakai Linux image-nya Linux Lex. Namanya sudah Linux, dan sini kita ganti untuk ikonnya ya. Kita cari yang namanya Linux. Nah, di sini karena Linux itu berbasis GUI, jadi saya akan memilih yang seperti ini saja, seperti monitor ya, seperti desktop. Jika sudah, itu kita langsung saja save ya. Nah, untuk folder Linux ini, untuk folder Linux kalian bisa download ya di sini di lab hub yang ini ya, saya mendownload ini. Nah, pada bagian ini eu.org. Nah, di sini kalian bisa cari saja untuk file yang ingin di-downloadnya, misalnya ingin download Cisco ataupun Linux. Di sini kita jalankan untuk Linuxnya. Nah, di sini untuk Linuxnya di sini dia itu pasti akan lama untuk memuatnya. Kita jalankan terlebih dahulu saja. Oke, karena di sini dia mungkin masih memuat gitu ya. Oke, di sini kita sudah menampakkan Linuxnya, dan di sini untuk Linuxnya itu sudah menyala ya. Kalian bisa arahkan untuk sambungkan kabelnya dari Linux ke switch Cisco ini. Nah, di sini untuk topologinya itu sudah siap ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan implementasikan untuk contoh kasusnya, yaitu kita akan memblokir sini kita akan memblokir YouTube untuk web HTTPS ya dari sisi klien. Jadi sini itu untuk memblokir YouTube dari sisi klien kita menggunakan chain apa dan juga strateginya juga apa. Langsung saja di sini implementasikannya ke kalian pada Winbox. Di sini untuk konfigurasi sebelumnya kalian bisa disablekan saja ya. Kita disablekan. Nah, di sini kita pada menu IP, selanjutnya firewall, pada filter rules di sini kita tambahkan pada menu general atau if-nya di sini. Nah, kita ini ingin menggunakan chain namanya chain input. Di sini kita akan menggunakan strateginya itu drop any ya. Untuk strateginya menggunakan drop any, dan untuk chainnya itu menggunakan chain forward, karena untuk chain forward di sini dia itu yang melewati router langsung ke ISP atau ke internet. Jadi di sini kita masukkan chainnya yaitu forward ya, di sini sudah benar. Selanjutnya kita kosongkan untuk source address-nya. Karena di sini kita langsung ke protokol. Di sini kita pilih yang namanya TCP ICMP. Karena di sini ingin mengakses HTTPS ya. Selanjutnya kita masuk ke out interface di sini. Kita di sini pilih yang Ether 1 karena di sini dia itu menyambung ke ISP atau ke internet. Sudah itu kita masuk ke sorry ya. Di sini kita menggunakan chain forward. Protokolnya itu adalah TCP ya untuk akses web HTTPS.
Dan untuk di sini destination portnya karena menggunakan HTTPS, jadi untuk portnya itu adalah 443. Selanjutnya di sini untuk ether di sini kita tidak usah ya. Sudah destination port. Selanjutnya kita ke advance. Selanjutnya ke TLS host. Nah, di sini TLS hostnya kita berikan nama TLS host di sini ya, berikan nama seperti ini dulu ya, bintang. Selanjutnya nama domainnya itu youtube.com. Selanjutnya bintang lagi seperti ini. Dan untuk bagian advance seperti ini. Selanjutnya menu action atau nya di sini kita pilih action drop ya, karena kita ingin memblokirnya. Setelah itu kita play lalu oke. Dan di sini kita sudah membuat konfigurasi drop ini-nya. Dan kita langsung saja coba kan pengujiannya. Ada Linux di sini. Kita klik. Kemudian di sini kalau sudah masuk seperti ini, kalian masuk ke browser yang mana saja. Sini saya buka yang sini Firefox. Nah, sudah tampilannya pada browser di sini, kita ketikkan namanya itu adalah youtube.com. Kita di sini coba enter. Dan kita tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada error karena di sini kita sudah memblokirnya. Kita coba try again. Oke, dan dia tetap tidak bisa ya. Dan berarti di sini untuk konfigurasi untuk contoh kasusnya itu sudah berhasil ya. Oke, jadi itu untuk contoh kasus yang keempat. Selanjutnya yaitu ada yang namanya firewall log. Untuk firewall log di sini kita bisa lihat untuk log itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi ataupun aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Jadi di sini tuh kita akan menambahkan log ya pada aktivitas di sini. Dan itu sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi yang namanya memblokir akses YouTube. Nah, nanti itu jadi itu kita akan tambahkan log pada routernya, router MikroTik kita, sehingga nanti itu jika ada klien yang akses YouTube, nanti di routernya itu akan mencatat aktivitasnya. Sehingga di sini kita langsung saja untuk prakteknya. Konfigurasinya di sini kita masuk atau kita klik pada menu drop yang lainnya. Nah, di sini ada menu log ya. Di sini menu log ini kita centangkan saja. Nanti itu akan ngasih tahu untuk aktivitas apa yang sudah dilakukannya. Dan di sini ada log prefix. Untuk log prefix ini sebagai notes-nya saja. Misalnya ada orang yang berusaha akses, nanti itu akan diberikan informasi. Misalnya di sini ada klien akses YouTube ya, seperti ini. Nah, nanti si MikroTik itu akan menampilkan informasi lognya yang sudah tercatat. Sini kita langsung saja play lalu oke. Di sini kita masuk ke Linux-nya. Pada di sini kita ketikkan namanya yaitu youtube.com. youtube.com. Sini kita enter. Di sini kita tunggu hingga halamannya itu tidak bisa diakses, karena yang sebelumnya itu konfigurasi
memang tidak bisa diakses untuk YouTube. Nah, seperti ini. Secure connection failed. Di sini kita masuk ke Winbox. Sini kita pada menu bagian sebelah kiri ini ada menu log. Di sini, nah kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini itu aktivitasnya tercatat ya. Kita bisa lihat di sini. Kita juga tadi sudah menambahkan catatannya bahwa ada klien akses YouTube. Dan di sini itu kelihatan juga untuk Ethernya berapa dan koneksinya juga apa. Dan di sini kita juga bisa lihat di atas ini untuk aktivitas atau ya aktivitas sebelumnya yang sudah kita lakukan. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk pengujian log di sini itu sudah berhasil, dan selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu kita akan memblokir akses pada jam tertentu. Ya, di sini kita buka pada bagian boxnya. Di sini untuk memblokir pada akses tertentu, kalian bisa klik kanan pada bagian sebelah sini ya. Klik kanan, kita add time. Nah, di sini ada terdapat waktu ya. Nah, untuk bagian waktu ini agar kita bisa menggunakan parameter waktu yang global di utama, maka bisa dikonfigurasikan untuk NTP terlebih dahulu ya. Nah, untuk NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol. Nah, ini merupakan aturan waktu pada router mode MikroTik. Dan pada sini ke menu sistem pada clock. Sini kalian bisa settingnya. Namun untuk settingan di sini itu di sini untuk defaultnya yaitu tidak akan terus sama ya, yang akan tetap berbeda untuk defaultnya. Jadi di sini tuh untuk NTP itu terbagi dua, ada NTP server dan juga NTP client. Untuk NTP server itu tersedia pool pada setiap perantaranya. Kita itu akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu tersebut. Jadi kita akan menggunakan yang kliennya. Dan di sini untuk sebelum konfigurasinya pada menu sistem, di sini untuk konfigurasinya itu ada sebelah sini. Ada yang namanya SMTP. Bisa lihat bentar. Menu sistem. Di sini. Oke, jadi untuk di sini sebenarnya itu ada menu yang namanya SNTP ya, SNTP client. Nah, untuk SNTP itu merupakan versi NTP sederhana, cocok dengan jaringan kecil ataupun komputer dengan kemampuannya terbatas. Namun di sini berhubungan saya dengan versi mikrotiknya yang lebih unggul ya, 7 ke atas. Di sini kita menggunakan yang namanya sini saja NTP client. Jadi sini sebelum pengkonfigurasiannya kita ping terlebih dahulu. Di sini masuk ke terminal ya. Untuk new password kita Ctrl C saja. Di sini kita bisa ping terlebih dahulu ke google.com. Google.com di sini ada reply, artinya dia sudah bisa mengakses internet. Selanjutnya di sini ke menu sistem, NTP client. Di sini pada menu bagian enable kita centangkan saja.
Di sini kita itu akan menggunakan mode unicast, dan untuk NTP servernya kita masukkan di sini id titik pool titik ntp titik org seperti ini. Jadi seperti ini saja, kita langsung coba apply dan lalu oke. Dan sesudah itu selanjutnya yaitu kita akan melakukan perubahan time zone sesuai dengan di daerah kita ya. Dan di sini karena belum sesuai atau belum sinkron, di sini pada MikroTik itu jam 1, di sini terdapat di real time saya itu jam 8 ya. Oke, di sini kalau settingnya masuk ke sistem, masuk ke clock. Nah, di sini tuh kita pilih bagian time di sini. Untuk bagian time zone-nya di sini kita pilih ataupun kita bisa ketikkan saja itu Asia ya, karena Indonesia itu terdapat di pulau Asia. Selanjutnya garis miring Jakarta seperti ini. Oke, dan sini sudah seperti ini, dan kita coba langsungkan saja untuk apply dan oke. Dan kita bisa lihat di sini untuk waktunya itu sudah berubah ya, seperti yang di daerah kita di sini terdapat dari jam 20 lebih 50. Dan di sini juga sama, dan untuk tanggalnya juga sama, Februari tanggal 25 bulan tahun 2006. Nah, setelah itu kita selanjutnya ingin memblokir akses YouTube pada sisi klien, tetapi hanya berdasarkan waktu. Di sini kita masuk ke menu IP, selanjutnya firewall. Pada menu di sini kan sebelumnya itu kita sudah membuat konfigurasi yang memblokir ke HTTPS atau tidak bisa mengakses ke YouTube. Jadi di sini pada menu drop di sini kita double klik. Nah, untuk konfigurasinya ada di menu ekstra di sini. Dan di sini kita cari yang namanya time atau waktu. Nah, di sini kita atur saja misalnya waktunya mau jam berapa. Misalnya di sini saya akan menamakan waktu blokirnya itu dari jam 9 sampai dengan jam berapa ya? Di sini sampai jam 3 saja, sampai jam 15. Dan di sini juga kita bisa pilih untuk harinya, hari apa yang di blokirnya atau bisa diakses pada jam tertentunya. Dan di sini kita pilih saja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk Sabtu Minggu itu kita tidak dicekliskan. Setelah itu kita apply, oke. Dan di sini terdapat inactive time. Selanjutnya kita pergi ke Binet Lab kita, dan kita buka Linuxnya. Dan di sini kita ketikkan domainnya yaitu youtube.com ya, youtube.com. Kita enter. Di sini seharusnya dia bisa menampilkan halaman dari youtube.com ya, karena tadi kita setting untuk jamnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, dan sekarang di sini jam 8 lebih 53. Oke, di sini terdapat, kita coba remind me later. Oke, di sini masih loading untuk halaman YouTube-nya. Oke, mungkin di sini dia itu agak lemot ya untuk sinyalnya, tapi di sini dia sudah bisa mengakses youtube.com, dan untuk jam kerjanya itu kita sudah setting ya. Jadi seperti itu ya untuk blokir akses pada jam tertentu.
pada file filter kali ini. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi kali ini. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.